Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bunian, yang akan membacakan satu berita untuk Jurnal KBA. Keindahan alam Raja Ampat kembali terusik. Wilayah yang dikenal sebagai surga bawah laut dunia ini kini menghadapi ancaman serius dari aktivitas tambang nikel. Salah satu perusahaan yang disebut-sebut berperan dalam hal ini adalah PT Kawai Sejahtera Mining. Jejak perusahaan ini memunculkan perhatian karena adanya keterkaitan sejumlah tokoh yang memiliki hubungan dengan kelompok bisnis besar. Dalam akta notaris PT Kawai Sejahtera Mining tertanggal 2 Februari 2021, tercantum nama Nono Sampono sebagai komisaris utama. Ia diketahui menjabat sebagai Direktur Utama Agung Sedayu Group, perusahaan properti milik Aguan, nama yang selama ini lekat dengan proyek reklamasi di kawasan PIK 2 Banten. Nama lain yang juga muncul adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi yang menjabat sebagai Direktur Utama. Selain itu terdapat pula Ali Hanafiah Lijaya sebagai komisaris yang oleh sebagian pihak disebut memiliki keterkaitan dengan proyek-proyek kontroversial yang diduga merugikan masyarakat lokal. Pengamat sosial politik dari Universitas 11 Maret UNS Surakarta, Dr. Nurmadi Harsa Sumarta mengatakan, masuknya investasi tambang di Raja Ampat kembali memicu kekhawatiran akan dampak sosial dan ekologis yang harus ditanggung masyarakat Papua. Sejumlah pihak mempertanyakan sejauh mana manfaat yang diperoleh masyarakat lokal dibanding kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Dia menilai bahwa peristiwa ini mencerminkan lemahnya keberpihakan negara terhadap masyarakat adat. Jika kita berbicara tentang pengelolaan sumber daya alam, seharusnya negara hadir sebagai pelindung rakyat. Namun yang terjadi justru sebaliknya, korporasi dengan dukungan regulasi cenderung lebih diuntungkan, jelasnya kepada KBA News hari ini. Dr. Ilmu Lingkungan Sumber Daya ini menyatakan tata kelola tambang seperti ini menjadi bukti nyata bagaimana oligarki ekonomi memiliki pengaruh besar terhadap arah kebijakan nasional, bahkan hingga ke daerah terpencil seperti Raja Ampat di Papua. Tak hanya soal tambang, Nurmadi juga menyoroti pembangunan infrastruktur di Papua yang acap kali tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Seringkali pembangunan infrastruktur hanya dijadikan alat untuk menunjang kepentingan logistik proyek-proyek besar, bukan untuk meningkatkan kesejahteraan warga Papua. Ini ironis dan menyakitkan bagi mereka yang sudah lama merasa terpinggirkan, tegasnya. Hal ini diperkuat oleh pernyataan viral dari seorang anak Papua dalam sebuah video yang beredar di media sosial. Kami orang kecil yang tak mampu menuliskan undang-undang. Kami tahu arti kehilangan. Udara segar lebih berharga ketimbang uang, katanya. Kita tidak menjumbang uang untuk bangun negara, tapi kalau kita sumbang oksigen kan sudah cukup sebenarnya menurut saya. Karena oksigen itu lebih penting daripada uang. Jadi saya berharap supaya negara bisa lihat itu balik, timbal baliknya. Jangan negara memberikan dampak kelapa sawit kepada kita di sini. Karena kita sudah memberikan oksigen untuk negara makan pun dunia. Kutipan ini dinilai menggambarkan keresahan mendalam masyarakat terhadap kebijakan yang tidak berpihak kepada lingkungan dan rakyat kecil. Menurut Dr. Nurmadi, akar persoalan sesungguhnya terletak pada sistem yang memberikan ruang terlalu luas bagi kepemilikan swasta atas sumber daya strategis. Negara seharusnya hadir sebagai pengelola utama sumber daya alam untuk kepentingan publik, bukan sekedar regulator yang memberikan izin kepada korporasi. Kita butuh evaluasi menyeluruh terhadap sistem ekonomi dan politik yang berlaku, tambahnya. Ia menekankan pentingnya pembangunan sistem tata kelola berbasis keadilan ekologis yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, melainkan juga menjamin keberlanjutan lingkungan dan kedaulatan masyarakat atas tanahnya. Raja Ampat adalah salah satu warisan alam dunia yang seharusnya dijaga, bukan justru dikorbankan demi keuntungan jangka pendek. Kerusakan lingkungan akibat eksploitasi tambang nikel tidak hanya mengancam ekosistem laut, tetapi juga keberlangsungan hidup masyarakat pesisir.
Seruan pun muncul agar pemerintah segera meninjau kembali izin-izin tambang yang telah diterbitkan di wilayah konservasi ini. Di tengah sorotan publik, harapan akan perubahan tata kelola sumber daya alam semakin menguat agar Indonesia benar-benar menjadi rumah yang adil bagi seluruh rakyatnya. Demikian satu berita untuk Jurnal KBA dan sampai jumpa pada kesempatan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.